Halo, selamat sore. Masuk nggak ya suaranya tadi? Suaranya Aman. untuk putus-putus. Ya, Mbak. Oke, bentar. Oke, selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu-ibu Student. Oke, di sini aku akan training soal tracking apps. Aku izin share screen ya, teman-teman. Udah muncul ya share screen-nya? Bisa kasih tanda kalau udah muncul? Sudah. Udah ya, oke. Oke, jadi di tracking apps ini seperti biasa, untuk setiap apps itu pasti ada yang namanya fitur untuk login, gitu ya. Untuk login, logout, lupa password, pick up, drop off, search, sama registrasi driver. Nah, untuk tracking app sendiri, utamanya yang akan digunakan itu pasti adalah untuk mem-pick up barang sama men-drop off barang dari konsol-konsol gitu ya. Oke, jadi untuk itu aku mau langsung ke fitur utamanya dulu, yaitu ini. Jadi nanti di tracking apps itu halaman utamanya akan muncul halaman seperti ini. Ada menu pick up dan ada menu drop off. Dimana untuk pertama kali driver itu akan pick up barang pakai menu yang ini, menu pick up. Nah, setelah diklik pick up ini, nanti akan muncul halaman seperti ini. Di kanannya, dan hal yang utama yang harus dilakukan oleh driver untuk mem-pick up barang di suatu tempat konsol gitu ya, itu driver harus check in terlebih dahulu. Nah, check in di sini, driver itu harus melakukan scan QR code konsol itu. Jadi setiap konsol nanti ada QR code-nya dan yang di-scan itu. Baru setelah udah scan, udah check-in, itu namanya check-in ya. Kalau udah check-in baru kita bisa mem-pick up barang dengan menu scan yang ini, yang di bawah. Gitu. Begitu juga dengan drop off, kalau nanti dari konsol A udah melakukan pick up, mau di drop off ke konsol B, saat tiba di konsol B itu, nanti teman-teman harus check-in ulang, klik menu drop off, terus nanti muncul halaman seperti ini lagi, check-in di konsol tujuan, konsol destinasi. Setelah check-in baru nanti akan keluar list manifest atau STT yang bisa di drop off di konsol tersebut gitu. Untuk lebih jelasnya saya akan putarkan video tutorial tracking apps ya teman-teman. Oke, pada halaman login, masukkan nomor telepon dan password yang telah didaftarkan, lalu klik masuk. Jika berhasil, maka driver akan diarahkan ke halaman utama yang berisi menu pick up dan drop off. Pada gambar tersebut menunjukkan angka 16 pada menu pick up. Bentar ya. Ini udah kelihatan belum ya? Aku nge-share. Belum ya? Belum ya? Oke. Screen-nya salah berarti. Ini udah kelihatan, teman-teman? Bisa, Mbak. Sudah, Bisa. Mbak. Oke, ini aku putar dulu. Bisa disimak dulu ya, teman-teman. Pada halaman login, masukkan nomor telepon dan password yang telah didaftarkan, lalu klik masuk. Jika berhasil, maka driver akan diarahkan ke halaman utama yang berisi menu pick up dan drop off. Pada gambar tersebut menunjukkan angka 16 pada menu pick up, yang artinya ada 16 paket yang telah di pick up. Untuk melakukan pick up, silakan tekan tombol pick up. Driver akan diarahkan ke halaman pick up yang berisi daftar paket yang telah di pick up.
Sebelum melakukan pick up, driver wajib melakukan check-in terlebih dahulu. Lalu tekan tombol check-in dan scan QR code yang ada di konsol masing-masing. Jika berhasil, klik OK. Lalu pada halaman pick up, akan ada keterangan check-in status berhasil dan lokasi konsolnya. Untuk melakukan pick up, tekan tombol scan, lalu scan barcode nomor STT atau manifest. Masukkan nomor STT atau manifest secara manual bila diperlukan. Tekan tombol pencarian untuk mencari STT yang diinginkan dengan cara scan barcode STT tersebut. STT ini adalah STT yang telah berhasil di-pick up dan ada di daftar paket. Tekan tanda panah untuk kembali ke halaman utama. Proses pick up selesai. Jika ingin melakukan drop-off, maka tekan tombol drop-off lalu akan masuk ke halaman drop-off. Dari sini, driver dapat melakukan aktivitas drop-off seperti pada versi sebelumnya. Pada gambar tersebut, terdapat 17 daftar paket, artinya ada 17 paket yang dapat di-drop-off. Pilih paket yang akan di-drop-off. Klik tanda plus untuk menambahkan foto sebagai bukti foto. Jika sudah sesuai, tekan selesai. Selanjutnya akan masuk ke halaman detail drop paket. Klik selesai untuk menyelesaikan proses drop off. Daftar paket akan berkurang sesuai dengan paket yang telah di drop off. Proses drop off selesai. Angka yang ada pada menu pick up menunjukkan banyaknya paket yang harus di drop off. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sekian video untuk penggunaan tracking apps. Jika ada yang mau ditanya, boleh langsung ditanya atau gimana ya dari tim network? Yang bertanya akan bertanya tidak. Atau kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya aja langsung teman-teman semuanya. Belum ngerti bisa tanyakan. Halo. Iya, halo, masuk. Perkenalkan saya Fethi dari perwakilan PLC Bojonegoro. Mohon maaf kalau mau tanya, seumpama ini dari si driver kita lupa belum pick up dari Surabaya gitu ya. Itu kira-kira kita reportnya ke mana ya? Ke SSK atau langsung ke operasional? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika kita kan ada 2 pegang tracking nih untuk PLC Tuban dan Bojonegoro. Terus umpama itu yang Tuban kan datangnya lebih pagi, otomatis mereka drop off-nya lebih pagi daripada Bojonegoro. Terus mereka nggak sengaja nge-drop off dua-duanya, jadi ada STT untuk STT tracking Bojonegoro juga ikut di drop off juga. Itu bagaimana ya Kak solusinya? Aja sih. Oke. Kalau yang pertama itu mungkin langsung report ke operation kali ya, atau ke DM-nya masing-masing. Secara operation gimana, aku kurang tahu sih. Iya. Kalau mungkin bisa bantu dijawab yang Oke. pertama ya. Berarti kan tadi yang pertama kalau misalkan driver itu lupa update pick up ya, Mbak Feti di Surabaya. Itu kan sebetulnya memang jadi nggak bisa drop off ketika sampai di BJN ataupun di Tuban. Karena track apps ini kan dia akan nge-lock berdasarkan lokasi. Jadi ya udah nggak bisa gitu, maka nanti akan mempengaruhi dari sisi starting point DT Polnya itu tidak dihitung dari drop off karena memang tidak ada update drop off. Nah, tapi untuk case-case seperti itu nantinya kami itu akan ada pemberlakuan
semacam himbauan atau lebih ke punishment untuk konsol-konsol atau TLC-TLC yang tidak menggunakan tracking apps. Jadi, kalau misalkan case-case kayak gitu, itu better di training lagi driver terkait, Mbak Fetty, untuk jangan sampai lupa update check-in di konsol Surabaya agar di BJN maupun di Tuban itu berhasil di drop off gitu. Sejauh ini ya yang harus kita lakukan adalah tidak mengulangi hal yang sama gitu. Kalau misalkan terjadi hal seperti itu ya memang mau tidak mau starting point-nya itu tidak akan dihitung dari drop off tracking tapi dari STIDS. Kalau misalkan tidak ada status drop off seperti itu. Terus yang kedua, ini kan untuk case satu driver itu dia sistemnya kayak ritase gitu ya Mbak. Jadi dia drop off dulu nih di Tuban, terus baru drop off lagi di BJN. Terus nanti dia tapi ke drop off di Tuban misalkan untuk barang-barang BJN juga. Nah itu Mbak pernah cek belum ketika barang-barang BJN terdrop off duluan di Tuban, itu statusnya kayak gimana Mbak? Ketika di STT tersebut terupdate drop off atau seperti apa? Halo Mbak Peti. Halo Mbak Fetty. Oh mungkin keputus kah? Oh ya dia keluar. Ya nanti kita lanjut aja Mbak Vivi. Izin soalnya yang bersangkutannya kayaknya jaringannya keluar. Jadi tidak di sini. Gitu. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait update track apps? Jadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk perhitungan DTPOL itu kan startingnya dari drop off tracking atau ARR tracking. Jadi Bapak Ibu betul-betul harus mentraining atau menginformasikan ke driver-driver tracking Bapak Ibu untuk melakukan check-in di hub, maksudnya di konsolidator yang pertama, kemudian melakukan drop off di TLC Bapak Ibu agar secara perhitungan starting date-nya itu sesuai, karena sejauh ini banyak yang merasa perhitungan DTPOL tidak sesuai karena yaitu karena dia tidak update drop off tracking gitu. Jadi akan menghitung dari starting point yang lain. Itu aja. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mbak Mutia. Oh iya, silakan Pak. Siap. Untuk proses drop off, apakah drop off-nya itu update-nya di konsul atau di agen? Oke, untuk update pick up, kalau misalkan proses incoming, update pick up itu dari konsol, dan update drop off itu di sub agent atau destinasi terakhir yang dituju. Kalau misalkan outgoing, Bapak dari sub agent ini melakukan tadi proses pick up atau pick up dulu nih, check-in dulu, check-in terus pick up. Setelah itu, setelah sampai di konsol tujuan, Bapak drop off di sana gitu, check-in lagi, scan barcode yang ada di SYK ya, yang ada di SYK, baru nanti klik track number-nya untuk dilakukan drop off paket seperti itu. Si Mbak mau tanya Mbak. Ya silakan. Kalau semisal ada gangguan dari sistemnya waktu pick up di konsol itu gimana ya Mbak? Semisal nih kita sedangkan sudah selesai nih, kita mau destinasi ke destination. Nah sedangkan di backup-nya tersebut sistem itu gangguan lama banget. Nah itu gimana Mbak? Apa gak usah di pick up atau gimana?
Itu gangguannya biasanya notifnya kayak gimana, Pak? Dari sisi jaringan? Kalau jaringan sih enggak sih Mbak ya, dari kota juga support, jaringan juga support. Mungkin di aplikasinya tuh kayak berputar-putar tuh, loadingnya lama Oh, gitu. mungkin Mbak Vivi izin kalau kan ada yang kayak gini biasanya karena apa ya Mbak ya di apps-nya? Sih biasa sih awal-awal karena jaringan ya. Cuma kalau karena jaringan tuh tadi sih ada case-case kayak gitu, loading kayak gitu, dicoba-coba pindah-pindah jaringan sih, Pak. Tadi akhirnya Kalau soft tuh ya kalau jaringan sih nggak mungkin sih Mbak ya, karena kotanya si driver tuh juga memungkinkan banyak, juga dipindah ke WiFi juga bisa, ke kota juga support, tapi ya tetap loading itu sih. Katanya sih data belum di-scan, padahal kita scan sudah. Si drivernya berbicara seperti itu sih Mbak. Kalau data belum di-scan nggak ada sih, Pak, message error data belum di-scan. Kalau belum di-scan pasti udah langsung masuk tuh ke ke list pick up-nya. Apa saat Iya, pick up itu nggak berhasil atau gimana? ya mau itu sudah scan kan, di scan tuh dia loading terus Mbak, terus loading. Nah, habis itu dikeluarkan lagi kan, di logout, drivernya login lagi, sama seperti itu sih. Nah itu kendalanya seperti apa? Sedangkan kan perjalanan kita sih nggak cukup lama sih ya, 1 jam dari konsol, 1,5 jam sih. Nah itu. Kalau gitu, ini kan nggak clear ya karena kenapa, terus keterangannya apa. Kalau emang nanti ada yang kayak kejadian kayak gitu lagi bisa langsung share aja ke grupnya, nanti bisa langsung ditanggepin sih, Pak. Biar Ke tepat grup aja apa ya? gitu. Ke Ke grup, grup aplikasi tracking ya? Track ya, Track Apps. Track apps ya. Mhm. Nah, langsung bisa ditanggapi kah atau gimana? Sedangkan kan malam itu juga kan gangguannya kan jam 3 subuh. Sedangkan gangguannya jam 3 subuh, apakah ada yang ready atau yang sedang on time, yang sedang standby di sistem di grup itu untuk membalas kira-kira? Semisal nih Mbak ya, kalau ada kendala lagi. Ada tim helpdesk gak ya Mbak Mutia atau Nggak ada jam Mbak. 3? Nggak ada ya? Mbak, mungkin kalau dulu kalau nggak salah tuh ada beberapa Q&A gitu ya Mbak ya, terkait track apa kendala yang dihadapi, terus solvingnya kayak gimana. Mungkin itu boleh di-share dulu Mbak, takutnya ini kan beberapa 23 trailsy baru, ketika mereka menghadapi hal itu, mereka jadi tahu gitu harus kayak gimana. Terus untuk case-case yang memang belum solving, kayak tadi tuh misalkan aplikasinya selalu loading dan lain-lain kayak gitu, itu ya mau nggak mau kan ada beberapa hari yang kita kelewat nih pick up, maksudnya tanpa update tracking. Cuman itu bisa di-share ke grup aja Pak. Jadi kalau misalkan emang itu belum bisa diatasi, pertama Bapak share dulu ke grup. Nah, kalau misalkan terus-terusan lama, kalau nunggu 15 menit itu harusnya sih masih oke apa ya. Tapi kalau kan 1 jam, 2 jam, ya mau nggak mau, tuh kita tanpa pick up Pak. Cuman kalau Bapak wajib report, jadi kita bisa tahu nih, oke, STT ini tanpa ada drop off karena alasannya bla 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 gitu. Iya benar. Karena kalau errornya apa itu kita, kalau yang udah jelas-jelas ya, hari ini juga ada, cuma ya memang karena internetnya sih tahu-taunya. Jadi awalnya ngerasa wifi-nya tuh kenceng gitu kan, pakai wifi kantor kok kenceng-kenceng, totalnya pas di switch ke paket data langsung berhasil gitu. Oh ternyata IndiHome-nya lagi bermasalah gitu-gitu sih Pak. Apa karena mungkin pelarian database itu ya, penarikan database-nya di aplikasi Truk itu ya? Karena kan ini ya hampir akhir tahun ya, jadi di migrasi atau lagi gimana Oh, pembangunan. oke. Kalau nanti misal ada maintenance, itu nanti dikabarin Pak. Kalau tiba-tiba maintenance gitu kayaknya nggak akan ada gitu. Cuma emang sih Pak, mesti dipastiin aja
error loading lama kayak gitu karena apa, biar kita bisa solve, biar kedepannya nggak ada kayak gitu lagi. Gitu, Pak. Oke sih Mbak, kita kasih masukan aja sih nanti supaya tim helpdesk atau gimana kalau ada problem seperti itu sih mohon diselesaikan secara cepat lah. Kan soalnya kan banyak yang di tracking kan ya, pakai aplikasi trackingnya nih ya. Takutnya di driver kan memerlukan waktu yang singkat kan. Waktu itu kan karena SLA ya kan. Nah itu. Iya, betul. Oke. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Pak. Paling mungkin di share Q&A tadi ya. Syaratnya itu untuk pakai tracking apps Android, handphonenya dipastikan Android untuk operating sistemnya yang Android 4.2 dengan RAM minimalnya itu 2 GB. Untuk spek seperti ini, tracking apps sudah dites berjalan dengan baik. Terus yang pakai siapa? Tracking apps itu dipakai oleh driver, bukan admin konsol, dan untuk semua paket yang menggunakan tracking apps. Sebentar Mbak, itu tergantung dari versinya ya Mbak, support dengan HP-nya, dengan HP-nya yang baru atau lama itu, apa enggak? Sama aja? Iya, untuk operating sistemnya yang dipakai itu Android 4.2 ini udah lumayan nggak baru-baru banget sih. Gitu. Dan 2 GB juga nggak canggih, bukan yang canggih-canggih banget gitu, yang handphone biasa pun bisa gitu. Siap. Tapi yang jelas kalau saya rasa sih nggak ada terkendala sih HP-nya si driver tuh terkait sistemnya, terkait HP-nya itu mungkin dari ya bisa jadi dari namanya sistem aplikasi itu kan dari pembuatan manusia juga. Nah mungkin bisa jadi ada kendala juga sih Mbak ya. Ya makanya nanti kalau ada kendala bisa langsung share aja deh Pak biar kita tahu solvingnya kayak gimana. Gitu. Oke Mbak, ya siap. Mbak masuk sebentar. Untuk pick up dan drop off ini bisa nggak dicadangkan dua driver gitu? Artinya siapa tahu drivernya yang satunya berhalangan, bisa driver yang satunya pakai cuman 2 nomor HP atau ya gitu, 2 nomor HP yang dipakai untuk kegiatan itu, untuk proses itu, bisa nggak Mbak? Oke. Kalau daftarin lebih dari 1 driver bisa. Cuma kalau misalnya driver A yang nge-pick up, terus driver B yang ngedrop off itu nggak bisa, Pak. Pick up sama ngedrop off itu harus 1 akun. Gitu. Iya betul. Yang jelas bisa Mbak ya, misalnya nggak bisa driver A misalnya, nanti driver B yang pick up sama drop off gitu. Iya benar bisa. Halo Mbak Musia, selamat sore. Sore. Ya, selamat sore. Ya, izin bertanya, saya dari Sub Agen DKI Lembung. Halo. Iya, halo Pak, masuk Pak. Yang saya mau tanyakan di sini Pak Mutia, seandainya driver ini lupa bawa handphone atau terkendala dengan handphone Android-nya, terus ambil barang di konsol, terus tidak sempat pick up, apakah SLA-nya itu berubah atau masih berlaku 18 jam atau 24 jam? Gitu ya Mbak Mutia? Ya. Ya, halo Pak, izin gimana Pak? Ya, terdengar suara saya Mbak? Ya, terdengar Pak. Saya tanyakan Mbak ya, seandainya driver saya ya, terus ambil barang di konsol, Android-nya ketinggalan atau tidak bawa handphone, terus dia tidak update pickup di driver APPS, maksud saya apakah SLA-nya itu masih berlaku nggak 18 jam sampai POD, sampai di sub-agent nanti, atau 24 jam, apakah masih berlaku SLA-nya itu Mbak? Terputus Pak. SLA-nya 18 jam. Ya, atau 24 jam ya, kalau sampai di subkon di atas jam 12 kan SLA-nya bisa, kalau nggak salah sih 24 jam sampai POD. Dari STIDES. Ya. Dari STIDES. Iya Pak. Jadi
kemarin kan sudah dibahas Pak terkait starting Ya, point ya, ya. deteksi. Ya, sudah. Kalau Cuman misalkan lupa ingat ya, Mbak. ya, kalau Ah, misalkan dari drop off tracking kurang dari jam Nah, 11 itu ah, dia harus di POD di hari yang sama. ah, ah. Kalau misalkan lebih dari jam Izin Mbak bertanya, yang saya tanyakan Mbak, seandainya driver tidak update pick up di 11 konsol, dari tidak sempat update karena tidak bawa handphone begitu, otomatis kan saya enggak, pihak admin tidak bisa draw off pada ya, saat tiba di subkon, iya nggak ya, bisa karena data tidak ada. starting point-nya itu akan dihitung dari STID, Pak. Kalau misalkan Oh, ya, jadi dia akan melihat kalau kan ada drop off tracking, dia akan pakai drop off tracking. Tapi iya. kalau tidak ada drop off tracking, dia akan pakai STIDs. Nah, Iya tapi benar. proses pengupdatean tracking apps ini akan menjadi suatu kewajiban untuk seluruh TRLC. Baik. Kita juga ada sanksi tertentu untuk TRLC yang memang tidak menggunakan tracking apps. Jadi kalau misalkan case-nya itu tidak terbawakan, harusnya hanya 1 hari aja ya Pak ya. Cuman kalau misalkan jadi dalam 1 bulan, terus-terusan, berarti emang ada yang salah di TRLC tersebut. Gitu. Oh, begitu ya Mbak ya. Oke Mbak, terima kasih Mbak ya, sudah cukup penjelasannya. Selamat sore. Ada Bapak Mbak Mutia, silakan Pak. Gini Mbak Mutia, tadi kan sudah dijelaskan untuk masalah tracking apps. Untuk di Lubu, karena ke depan insya Allah Januari itu udah komitmen sama konsol, jadi incomingnya sub agent itu nebeng di drivernya LLO. Nah, terus untuk ke depannya berarti ya yang driver yang dipakai itu punya konsol gitu, Mbak Mutia. Oke, iya Pak, betul. Kalau misalkan kayak gitu, itu kan berarti driver konsol LLO ini akan melakukan pick up ya Pak ya, melakukan pick up dari UPG dulu. Ya. Terus kan dia setelah itu dia akan drop off di konsol di TRLC-nya Bapak ya? Ya, di TRLC LLO. betul. Bukan di Lu ya Pak ya? Ya. Oke. Idealnya saya sih, karena ini kan proses baru ya Pak ya. Nah, saya harus lihat dulu Pak, sebetulnya untuk case kayak gini, apakah nanti bisa ketika di drop off itu, gini aja Pak, jadi gini, Bapak nanti komunikasi sama LLO untuk dia bisa komunikasikan ke UPG. Jadi sudah, kalau misalkan bisa, ketika di UPG ini sudah dipisah nih cargo truck-nya itu, mana yang memang cargo truck tujuan LLO, mana yang emang LUY gitu. Jadi nanti pas drop off itu bisa update drop off-nya itu untuk truck number sekian khusus untuk LUY gitu. Itu sih kalau saran dari saya Pak, kayak gitu. Bisa diupdate drop off. Siap Mbak Mutia. Nanti saya coba komunikasi sama LLO. Ya. Kasih. Baik Pak. Baik, dari Pak Edi ada pertanyaan? Ya Mbak, saya mau tanya, kalau STP awalan 78 itu kenapa tidak bisa diupdate tracking di aplikasi kurir ya Mbak? Kalau Mbak Vivi mungkin boleh dijawab Mbak, kalau yang STT 78 itu apakah kita ada kenapa gitu Mbak? Ya, jadi hanya bisanya diupdate di Genesis trackingnya, tidak bisa diupdate pick up ataupun drop off.
STT berapa Mbak? Mas, sorry, 78. STT Ya. 78 Mbak. Misalkan 78. ada incoming nih miss booking. Alamatnya bukan Samarinda, lalu dibuatkan STT baru kan itu dia awalannya 78 RP. Nah, itu tidak bisa diupdate di aplikasi ini trackingnya. Harusnya sih bisa sih Pak. Sebenarnya di tracking itu belum ada validasi macam-macam kecuali sekarang baru update validasi kalau STT-nya itu kurang bayar. Nggak bisa Mbak. Udah berapa kali masalahnya? Belum ada yang report ya. Nanti aku cek deh ya Pak kalau itu. STT 78. Oke, baik Mbak. 78. Oke, baik Pak Edi, nanti dicek terlebih dahulu ya Pak untuk yang STT 78. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait Track Apps? Kalau tidak ada, kita lanjut ya untuk driver apps. Kalau dirasa untuk penjelasan tracking apps ini sudah cukup gitu. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi untuk proses update ketika incoming, nanti Bapak Ibu itu update dulu. Pertama kan pasti akan diarahkan untuk check-in ya. Check-in, nanti driver itu scan barcode yang ada di konsolidator. Setelah itu baru ke menu pick up dan diklik truck number yang memang akan di pick up. Oke. Setelah itu, setelah sampai di sub agent masing-masing, itu sama nanti login lagi, scan barcode di destinasi di sub agent, kemudian update drop off, klik di menu drop off itu untuk proses update drop off truck number tersebut, STT yang masuk di truck number tersebut. Oke, dari sisi kemudian untuk outgoing sama, nanti login dulu, scan barcode di trails asal, berarti di subagent, kemudian nanti update pick up, klik pick up, kemudian klik tracking yang truck number yang di pick up tersebut. Kemudian setelah sampai nanti di hub konsol, itu nanti login lagi, scan barcode, kemudian baru update drop off. Itu ya, dari sisi tracking apps. Gitu. Jadi nyambung nih dari yang tadi nih, proses di Genesis, terus sekarang di tracking apps. Oke, sepertinya cukup ya terkait tracking apps. Kita lanjut untuk driver apps. Jadi untuk driver apps ini, dia akan digunakan untuk proses update delivery dan juga POD. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada kurir baru ataupun ada pergantian kurir, bisa langsung melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan driver apps. Oke, boleh dilanjut Mbak Vivi terkait driver apps. Driver apps Ya, Mas Kolit. sama Mas Kolit ya. Ya. Mas Kolit bisa dimulai. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Khalid. Produk yang megang driver apps atau aplikasi driver. Nih, coba share screen dulu. Oke. Jadi driver apps itu adalah aplikasi yang kita pakai untuk kurir-kurir nge-pick up dan delivery. Jadi ada dua pelaku yang pakai aplikasi ini. Yang pertama itu kurir KVP, yang kedua itu kurir pos. Jadi pos-pos itu yang punya kurir, dia untuk nge-pick up barang juga harus memakai aplikasi driver kita gitu. Terus fiturnya ada banyak sih, 12. Ini fitur utamanya.
aja dulu. Yang pertama login, untuk halaman login kurang lebih sama kayak aplikasi HP. Untuk Putus-putus, Pak. Jelas. Mas Skoy putus suaranya ya, jelas bisa itu diulang. gimana? Lanjut ya. Putus masanya dari tadi. Enggak kedengeran suaranya dari tadi, Pak. Khalid putus-putus Lid dari jelas. Oh gitu. Oke, halo, dengar nggak suaranya? Jelas ya? Oke, sudah. kita login tadi ya. Ya, login tadi sama kayak aplikasi Track sebenarnya. Kita username yang dipakai driver itu pakai nomor HP atau nomor telepon driver masing-masing, terus password. Nah, untuk pendaftaran akun pertama kalinya kita belum bisa via aplikasi buat sekarang ini. Jadi nanti kalau misalnya Bapak ingin menambahkan kurir atau ada kurir-kurir yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai kurir layan parcel, nanti itu bisa langsung kontak langsung ke tim KVP atau tim Enpos-nya untuk kurir pos, atau ke tim ops yang lainnya yang bisa punya otorisasi untuk menambahkan kurir kayak gitu. Oke. Nah, lupa ganti password juga bisa. Jadi kalau misalnya nanti kurirnya lupa passwordnya, itu bisa tinggal klik lupa password, terus masuk ke nomor HP-nya, kita ada OTP untuk security, jadi nanti ada SMS yang akan dikirimkan 6 digit code untuk proses verifikasi kalau misalnya yang lupa passwordnya benar pemilik nomornya. Terus ketika sudah selesai, bisa input password barunya, selanjutnya konfirmasi password barunya, terus simpan. Bapak dan Ibu bisa kembali login memakai password yang baru diganti. Setelah berhasil login, nanti bentuk berandanya kurang lebih kayak gini untuk aplikasi driver. Jadi ini berandanya atau mungkin homepage. Di sini ada toggle atau ada switch button gitu. Ini untuk metode pickup. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya apa yang metode pickup. Di sini ada scan untuk delivery. Jadi nanti ketika proses delivery itu sistemnya di scan barcode dari SI-nya atau ST number-nya. Nah, ini juga ada apa namanya? Ada onboarding-nya juga untuk driver baru. Dan di sini kalau kita lihat ada pengumumannya juga nih, pengumuman. Jadi halaman pengumuman bentuknya kayak gini. Jadi ini bentuk task list-nya driver nanti ketika sudah ada task-tasknya pickup dan delivery. Nah, di sini ada pengumuman. Pengumuman ini adalah kayak misalnya dari kantor pusat atau dari lain parcel ingin ngasih pengumuman nih ke driver, misalnya ada info apa contohnya ya, misalnya kayak info perubahan gaji, atau misalnya ada info survei yang dikirim dari tim kita untuk survei kepuasan driver, itu bisa via pengumuman ini. Nanti pengumuman tersebutlah yang akan bisa diakses dari menu lonceng tersebut. Terus, nah lanjut tadi kita ke pickup. Jadi tadi aplikasi driver itu bisa dipakai dua aktivitas, pickup dan delivery. Nah kalau pickup kayak gini, jadi untuk pickup kita itu pakai metode yang namanya offer. Jadi offer itu nanti ketika ada customer request pickup, dia akan kita offer ke kurir satu persatu. Nah bentuk offernya itu notice sebenarnya. Jadi nanti ketika kurir tersebut bisa untuk menerima offer tersebut, nanti akan ada notice yang muncul di HP-nya kayak Anda mendapatkan pickup baru nih, terus bisa terima atau accept. Nah,
cara supaya driver tersebut bisa dapatkan notif tersebut adalah dengan mengaktifkan tombol ini nih. Jadi tadi sebelumnya kalau misalnya dia mati bentuknya seperti ini. Nih hitam gini dan ini off. Nah kalau misalnya on, berarti kita akan berubah hijau dan aktif. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah mengaktifkan ini, berarti kita asumsikan Bapak dan Ibu sudah siap terima pickup dari customer yang akan kita berikan nantinya melalui proses offering. Seperti itu. Salah. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu dapat pick up, nanti akan muncul halaman yang di tengah ini nih. Waktu pick up-nya, terus ada batas waktu pengambilannya. Kalau untuk sekarang itu batas waktu pengambilan pick up kita 3 jam. Jadi dari Bapak dan Ibu terima paketnya, Bapak dan Ibu itu berkewajiban untuk mengambil paket ke customer dalam jangka waktu 3 jam maksimal. Jadi kalau lewat 3 jam, maka Bapak dan Ibu dianggap tidak berhasil menyelesaikan pick up-nya dan paketnya akan di-cancel atau hilang dari tas Bapak dan Ibu. Seperti itu. Di sini juga estimasi jaraknya, berapa kilometer dari jarak driver, terus ada alamatnya, terus ada tombol tolak dan terima. Jadi kalau misalnya si driver pengen terima, tinggal klik tombol terima. Kalau misalnya ngerasa paketnya ini entah kejauhan atau misalnya lagi dalam kondisi tidak bisa mempick up paket, itu bisa ditekan tombol tolak. Seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu atau drivernya itu nolak paket, driver tersebut berkewajiban untuk mengisi alasan ini. Kenapa sih pengen nolak paket tersebut gitu? Mungkin bisa dicek nanti alasannya apa aja. Entah misalnya motor rusak, atau misalnya kayak alamatnya kejauhan, atau lokasi pickup terlalu jauh, terus misalnya lagi dalam mode delivery, lagi delivery barang atau dapat paket, kayak gitu. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu sudah menerima paketnya, itu akan masuk ke task list kayak gini nih nanti nih bentukannya. Nah, task listnya ini bentukannya ada label pickupnya, berarti Bapak dan Ibu berkewajiban untuk pick up, terus berapa paketnya, nama customernya siapa, terus di sini paling atasnya ada label tipe produknya, one pack, red pack, jago pack, atau big pack gitu kalau sekarang. Nah, kalau task list ini diklik, itu bisa langsung masuk ke detailnya. Jadi detailnya ini ada detail paketnya nih, ada berapa alamatnya, terus kode bookingnya berapa, terus di sini ada button pick up parcel atau batalkan. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu udah sampai nih ke tempat customer, terus mau nge-pick up, tinggal klik di task listnya atau kartnya ini, terus tinggal pick up parcel. Nah, di sini ada logo panah kayak gini tuh. Ini fungsinya adalah ketika Bapak dan Ibu ngeklik ini akan diarahkan ke Google Maps. Jadi untuk proses navigasi yang lebih lancar menuju alamat customernya, bisa pakai alamat ini. Jadi nanti langsung diarahin ke Google Maps dan menuju ke lokasi customer tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya udah terima paket nih, tapi ternyata di tengah perjalanan ada kendala-kendala yang membuat pick up paketnya nggak bisa dilaksanakan. Nah, itu bisa menekan tombol batalkan. Kayak gitu. Nah, kita ke pick up dulu. Jadi ketika pick up parcel, nanti akan lanjut ke sini proof of pick up-nya. Proof of pick up ini diisi untuk menjadi bukti kalau misalnya paket tersebut berhasil di pick up oleh driver. Jadi nanti drivernya harus ngisi nih siapa sih yang ngasih parcelnya, namanya siapa, terus relasinya apa, misalnya yang ngasih paketnya satpam misalnya, atau misalnya orang itu sendiri yang bersangkutan atau saudaranya atau ibunya dan segala macamnya. Jadi makanya ada checkbox supaya driver mengkonfirmasi nih kalau misalnya paket tersebut sudah benar-benar diserah terima dari customer ke drivernya. Nah, untuk paket customer apps itu tuh si driver berkewajiban buat masukkan 4 digit karakter shipment ID-nya. Jadi kalau dilihat di sini di detail paketnya, ini kan kelihatan nih shipment ID-nya atau booking ID-nya. Shipment ID-nya. Itu ada bintang-bintang sini nih di belakangnya nih. Itu karena nantinya si driver ketika ngelakuin pick up, dia harus ngisi nih 4 digitnya buat konfirmasi. Jadi nanti ketika driver sampai ke tempat customer, dia akan minta nih 4 digitnya itu apa.
4 digit shipment ID-nya. Kalau misalnya udah dapat, tinggal dimasukin, baru paket berhasil di pick up. Tapi kalau salah berarti paketnya masih gagal di pick up, seperti itu. Ketika udah dimasukkan 4 digitnya, nanti akan muncul detail pick up-nya, konfirmasi kalau misalnya pick up-nya sudah berhasil, nanti driver tinggal selesai pick up dan pick up berhasil, seperti itu. Untuk pick up ini ada pertanyaan dulu nggak, Bapak dan Ibu? Belum ada ya. Kalau gitu saya lanjut dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung raise aja. Nah, proses membatalkan pick up tadi, batalkan pick up sama seperti tadi menolak offer, itu harus diisi alasan apa dibatalkan pick up. Ketika udah diisi, ya sudah pick up dibatalkan dan Bapak dan Ibu dianggap gagal menyelesaikan pick up-nya. Jadi nanti akan hilang dari task list-nya paket tersebut, dan nanti bisa jadi paket tersebut akan kita assign lagi ke kurir yang lain, seperti itu. Nah, jadi tadi ketika pick up udah berhasil, task list yang di sini itu akan hilang dan akan masuk ke halaman drop off paket. Jadi ketika sudah berhasil nge-pick up, driver akan berkewajiban untuk naruh nih paketnya ini ke entah ke pos atau ke shuttle-nya. Nah, ketika list paket apa aja yang harus di-drop sama si driver itu ada di halaman ini, drop off paket. Jadi nanti ketika misalnya saya ke rumah customer nih, ambil barangnya, udah saya pick up, nanti akan masuk nih ke drop off paket. Berarti kan saya berkewajiban untuk balik lagi nih ke pos atau ke shuttle-nya. Ketika sampai pos atau shuttle-nya, nanti tinggal klik drop off paket, terus muncul nih listnya. Oh, barang yang harus di drop tuh A, B, C, D, E. Ya udah, saya ngecek lagi di motor saya misalnya. Oke, udah sesuai. Kalau udah sesuai barang yang mau di drop dengan list tersebut, driver tinggal ngeklik drop off parcel aja. Ketika udah di drop, dikonfirmasi nih siapa nih PIC hub-nya atau PIC shuttle-nya atau PIC posnya. Terus jumlah paket yang di drop berapa. Kalau emang udah sesuai dengan data tersebut, tinggal di-submit. Oke, ketika udah di-submit, berarti kita udah menganggap driver atau kurir berhasil mendrop off paketnya di shuttle dan pos tersebut. Jadi kita anggap proses pick up sudah selesai atau sudah berhasil. Seperti itu. Itu proses pick up-nya. Lanjut lagi. Nah, ketika tadi drop off, misalnya kurir KVP lah, terutama kurir KVP, bingung nih, saya drop off paling dekat kemana ya gitu. Nah, di sini kita ada fitur juga nih, namanya shuttle terdekat. Jadi nanti bisa dicek nih dari posisi driver sekarang, shuttle paling dekat itu di mana sih posisinya, kayak gitu. Bisa dicek. Jadi mungkin driver bingung nih mau ke shuttle mana. Tapi kalau misalnya driver tersebut misalnya udah punya shuttle langganan atau misalnya kurir pos dia udah punya posnya, itu nggak perlu sih. Jadi kayak kalau udah punya langganan, oh saya tuh shuttle-nya langganannya di Daan Mogot, jadi saya ke Daan Mogot aja deh, itu boleh. Jadi untuk drop off paket kita nggak ngebatasin harus di shuttle Bapak dan Ibu yang di-assign ya. Itu bisa di mana aja sebenarnya. Tapi kalau untuk pos, kurir pos itu disarankan untuk di drop di pos tersebut karena nanti kan fee-nya masuknya ke posnya ya, bukan kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ngedrop di pos lain nanti fee-nya masuknya ke pos yang lain kayak gitu. Jadi untuk KVP lebih tepatnya, KVP itu bisa ngedrop di shuttle manapun. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ini ada menu namanya pickup terdekat atau nearby shipment, nyebutannya pickup terdekat. Jadi kan tadi yang saya jelaskan itu pickup itu adalah ketika customer request pickup nih, itu akan di-offer ke kurir-kurirnya. Jadi point of view adalah customer yang akan nyari kurirnya. Nah, kita juga punya menu nih namanya pickup terdekat. Jadi pickup terdekat ini adalah si driver atau driver itu bisa nyari kurirnya sendiri. Si driver bisa nyari paketnya yang terdekat dari dia. Ini ada pickup terdekat. Jadi kalau diklik ini nanti akan muncul kayak gini, map kayak gini, ada radiusnya atau ada lingkaran kayak gini. Nanti tuh akan kelihatan tuh dalam lingkaran tersebut ada paket nggak sih yang bisa di pick up sama drivernya, kayak gitu. Nah kalau ada akan muncul kayak gini nih, logo kardus nih. Misalnya
saya mau saya akses menu ini, oh ternyata ada 4 paket nih yang bisa saya pick up. Ya udah, tinggal klik paketnya, nanti akan muncul detail nih. Oh ternyata paket tersebut dari jarak saya tuh sekilo nih, oh bisa saya ambil. Ya udah, Bapak Ibu tinggal klik paketnya, terus pick up, selesai. Jadi intinya ini tuh paket-paket yang bisa dibuat sama driver, misalnya kayak driver ngerasa kok saya offernya sepi ya gitu, atau oh offernya kok masih bisa nih sebenarnya tambah lagi offernya, ya udah saya akan akses menu pick up terdekat untuk jemput sendiri paketnya gitu. Jadi ini paket-paket yang sebenarnya customer request pick up tapi belum dapat drivernya kayak gitu. Nah, kita juga punya namanya Indo Paket. Jadi kalau biasanya paket-paket itu di pick up di rumah customer atau untuk marketplace di tempat seller atau di tokonya, untuk Indo Paket, paket tersebut akan di pick up di Indomaretnya gitu. Jadi kayak beda tempat pick up doang sih. Untuk pick up Indo Paket itu ada logonya di sini nih, merah, biru, kuning ini, atau di detailnya itu ada kata-kata Indo Paket atau Indomaret, berarti driver berkewajiban buat nge-pick up barangnya di Indomaret. Seperti itu. Ini juga ada nih pick up bundle. Jadi pick up bundle itu biasanya ini pick up dari aplikasi customer. Pick up bundle tuh misalkan saya pengen ngirim 5 barang sekaligus nih, tapi pengen sekali pick up doang. Nah itu jadi 5 barang itu saya akan bundle untuk sekali request doang. Jadi ketika pick up bundle, nanti di detail pick up-nya itu akan kelihatan tuh, oh ternyata dia punya 3 paket yang harus saya jemput nih kayak gitu. Jadi cuman tasnya cuma 1. Jadi pick up bundle tuh kayak ngebungkus offer jadi 1, padahal ada 5 atau lebih paketnya kayak gitu. Nah untuk pick up bundle, 4 digit yang dimasukin sama driver itu adalah 4 digit si bundle ID-nya gitu, bukan shipment ID-nya, seperti itu. Jadi yang dimasukin 4 digitnya itu tuh yang ini nih, yang paling atas ini nih, 4 digitnya ini, atau bundle-nya. Jadi ketika masukin 4 digit ini, kita menganggap semua paket ini tuh udah di pick up sama si kurirnya. Seperti itu. Oke, pick up udah selesai sih. Ada pertanyaan nggak untuk pick up, Bapak dan Ibu? Nggak ada ya? Atau belum ada? Oke, lanjut tuh kalau gitu. Masuk ke delivery. Jadi proses delivery itu ya delivery lah, ngambil barang dari shuttle atau pos untuk dikirim ke rumah customer-nya. Nah, untuk delivery, jadi ketika kurir itu nyampe ke shuttle-nya, dia harus nge-scan nih barang-barang apa aja yang mau dia delivery. Misalnya dia punya 30 paket, berarti dia harus nge-scan 30 paketnya. Nah, sama dengan pick up, jadi ketika di-scan, nanti barangnya akan masuk ke tasnis di drivernya. Jadi misalnya dia punya 30 barang yang mau delivery, dia tinggal scan paketnya, nanti akan muncul nih 30 daftar paket yang harus di delivery, atau tasnisnya ada 30 kayak gitu. Jadi yang di-scan itu barcode-nya untuk masukin ke tasnisnya. Kenapa harus nge-scan? Karena biar kita bisa nge-track nih, kalau misalnya paket tersebut tuh udah dibawa sama kurir yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya Bapak ada kurir yang nge-scan tapi dia ngebawa paketnya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi dari data itu kita akan menganggap paket tersebut tuh belum dikirim, jadi rugi di kurirnya karena kurirnya akan dianggap tidak ngirim barangnya gitu. Jadi diwajibkan untuk kurir tersebut tuh nge-scan barangnya biar ketahuan nih, oh paket ini tuh diantar oleh kurir siapa gitu. Karena kalau nggak di-scan kita nggak tahu nih paket-paket tersebut tuh dikirim kemana, seperti itu. Terus misalnya kan tadi ada 30 barang nih yang dicari, yang di-scan sama si driver. Misalnya kurir kebingungan nih, tadi paket yang ke rumahnya Pak Indra, yang mana ya paketnya, misalnya kebanyakan tasnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa pakai fitur search ini. Jadi tinggal klik logo search-nya, terus tinggal di-scan lagi paketnya, terus muncul deh ini, paketnya ini. Kalau misalnya dari listnya kepanjangan, seperti itu.
Nah, untuk proses delivery tadi sama seperti pickup, muncul di task list, dan ketika diklik itu muncul detail delivery. Nah, kalau detail delivery itu tombolnya itu beda dengan yang pickup. Kalau delivery itu dia ke POD sama DEX. Nah, POD ini tuh kita sebutnya proof of delivery, atau mungkin kalau misal driver sih biasanya familiar dengan kata POD ya. POD itu berarti ketika paket tersebut tuh udah berhasil dikirim ke customer-nya, atau driver tersebut udah berhasil nih serah terimain barangnya ke customer-nya. Itu POD. Kalau DEX berarti ketika driver ngirim barang itu tuh nggak ada nih customer-nya atau gagal pengirimannya. Entah misalnya pas pengiriman drivernya bermasalah, misalnya motornya rusak atau misalnya hujan lebat, itu bisa di DEX. Atau misalnya pas nyampe ke rumah customer, tokonya tutup, atau misalnya customer-nya lagi pergi gitu, itu bisa di DEX. Tapi kalau POD berarti udah sukses nih delivery-nya, kayak gitu. Nah, ketika udah POD, nanti akan masuk ke halaman proof of delivery-nya. Sama seperti pickup tadi, driver berkewajiban buat ngisi nih, diterima oleh siapa, terus relasinya apa dengan si penerima paket, misalnya yang nerima satpamnya tadi, atau misalnya nerima supirnya, atau ya udah dia sendiri gitu, tinggal diisi di sini. Nah, untuk POD ini kita mewajibkan untuk ngasih foto nih. Jadi ketika POD, nanti Bapak dan Ibu ngeklik ini buat ngambil fotonya. Foto itu bisa foto paket bersama penerima, atau foto paket di lokasinya, atau foto lokasinya, tergantung, terserah sih. Untuk foto ini bisa diambil minimal 1, maksimal 4 foto. Itu tergantung dari drivernya gimana. Tapi kita mewajibkan ada foto. Seperti itu. Terus setelah foto diambil, juga diwajibkan buat ngasih tanda tangan, misalnya tanda tangan si penerimanya, untuk konfirmasi kalau misalnya paketnya sudah berhasil diterima. Dan ketika udah selesai, tinggal selesai delivery-nya POD. Nah, kalau DEX, tadi yang seperti saya jelaskan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya tadi lokasi pickup, lokasi apa namanya, kendala motor, terus hujan, toko tutup dan segala macam, tinggal tekan DEX, terus isi alasan DEX, terus isi juga fotonya, gitu. Jadi DEX juga tetap ada foto ya, misalnya kayak, oh saya harus ngedex paketnya karena motor saya rusak, ya udah silakan foto motornya gitu. Atau misalnya, oh harus di dex karena tokonya tutup, ya udah coba ya foto tokonya benar tutup atau enggak. Jadi kayak bukti kalau misalnya alasan dexnya teman bapak dan ibu itu benar gitu, valid. Nah, itu udah selesai delivery. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi Iya, udah pick up sama. sore. Iya, sore. Selamat sore Pak Halik dan selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Subagent BKL Lebong Bengkulu. Saya mau tanyakan di sini Pak ya. Pada saat kurir mengantar pakai ke customer, terus seumpamanya daerah itu jaringan atau koneksi internetnya tidak ada, otomatis kami kurir itu nggak bisa foto ya pada saat update POD. Pertanyaan saya, apakah bisa dipoto manual terus tersimpan di galeri, nanti pada saat update POD kembali ke kantor subagent baru diupdate POD, apakah bisa diambil foto tersebut di galeri gitu? Karena kita ada kurir tadi mau update di tempat customer kan jaringan internet tidak ada gitu. Itu ya Pak pertanyaan saya Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan tadi Bapak siapa, maaf namanya? Saya Pak Ismail Pak, dari Subagent BKL. Oke, buat Pak Ismail ya. Jadi untuk tadi proses POD tadi, itu tuh semuanya bisa kita jalankan secara offline. Maksudnya offline gimana? Jadi driver itu tidak diharuskan punya koneksi internet yang bagus. Jadi misalnya tadi case-nya kayak Bapak Ismail tadi mau nganterin barang ke daerah yang internetnya jelek nih, itu tetap bisa POD sebenarnya. Tetap bisa POD, tetap bisa ambil foto, dan kita tuh udah punya sistem gini Pak. Jadi ketika nanti Bapak ngambil foto, itu tuh otomatis akan masuk ke galeri langsung, sama galeri driver langsung, seperti itu. Iya. Nah, apakah bisa ngambil dari galeri? Saat ini kita nggak bisa Pak, karena takutnya nanti foto yang diambil tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, jadi nggak real time lah. Makanya kita mengharuskan ambil foto.
Nah, karena bisa offline atau misalnya nggak perlu internet, jadi nanti ada menu lagi nih Pak namanya sync data atau sinkronisasi data gitu. Jadi nanti ketika misalnya kurir nih nganterin barang 30 barang, Iya. terus ternyata semuanya di daerah-daerah yang internetnya kurang bagus nih, maka Baik, nanti ya. POD-nya berhasil, tapi nanti list barangnya itu akan masuk ke sync data ini Pak, halaman sync data. Iya. Sync manual ini. Nah, saya jelasin dulu ya sync datanya apa ya. Jadi sync data itu tuh halaman-halaman ketika misalnya ada tas-tas atau tugas-tugas driver ketika POD atau DEX yang dimana ketika POD dan DEX itu tuh sinyalnya jelek atau misalnya sinyalnya kurang bagus, jadi akan masuk ke sini semua. Nah, nanti ketika sudah selesai, misalnya driver bagi nih ke posnya atau misalnya bagi ke shuttle-nya, udah dapet internet yang bagus dan stabil, itu bisa nge-sync manual gitu Pak. Tinggal sync manual, berarti akan dikirim langsung ke sistem kita kayak gitu. Oh gitu. Ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup. Selamat sore. Oke, ya ini halaman sync tadi ya. Jadi biar saya langsung jelasin juga yang sync tadi ya buat POD sama DEX. Gitu. Jadi tinggal di sync aja. Jadi ketika misalnya driver itu di daerah-daerah yang internet yang bagus, sebenarnya masih bisa POD, masih bisa foto, bisa juga foto sebenarnya. Tapi datanya belum kekirim nih ke sistem kita. Gitu. Makanya ketika Bapak dan Ibu itu di tempat-tempat yang kurang bagus internetnya, terus tiba-tiba melihat ada menu sync datanya ini ada angka gini nih, kayak angka 6 atau angka 10, maka mungkin nanti ketika misalnya udah dapat internet yang lebih stabil, silakan di sync aja langsung datanya, masukin sync aja biar data itu terkirim ke sistem kita. Karena kalau enggak, kita nggak dapat data ini dari drivernya. Jadi bisa jadi kita akan menganggap, oh pengirimannya gagal nih, padahal sebenarnya udah POD nih dari Bapak dan Ibu, kayak gitu sih. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau gitu saya lanjut dulu nih permintaan. Ya, silakan. Dari Sumbawa Barat nih. Ya. Sinkron data itu nanti berlaku juga dengan dengan apa namanya itu batas dari STI sampai ke PUD itu yang misalnya kalau di atas jam 12 nanti itu maksimal PUD-nya jam 3 besok gitu, 3 sore. Itu batas sinkronnya mengikuti itu nggak aturan? Oh, data sinkron kita tuh bukan dari STIDES, Pak, dari POD-nya aja. Karena kan keadaannya kalau di sini tuh sync-nya itu terjadi ketika POD dilakukan kan. Jadi sebenarnya udah berhasil delivery, udah masuk ke task list-nya, tapi POD-nya belum kekirim karena offline tadi gitu sih. Jadi bukan dari STIDES, tapi dari POD-nya aja. Kayak gitu, Pak. Misalnya begini Pak, kita kan terkendala koneksi misalnya ya, misal kita pas POD-nya, anggap kita batas POD-nya jam 3 sore, kita POD-nya jam 2 misalnya, ini belum 1 jam, jam 3. Nah, karena terkendala koneksi, kemudian kita sinkronkan datanya lewat dari jam 3 gitu. Apakah terbacanya lewat atau lewat jam 3 atau sebelum jam 3 terbaca di Terbacanya sih lebih ke data waktu pas nge-sync-nya sih Pak. Tapi kan sebenarnya yang kita lihat adalah apakah berhasil POD-nya atau enggak. Karena kan Bapak udah ngasih fotonya kan. Nah, foto itu nanti akan jadi evaluasi juga nih buat tim delivery kalau jadi bukti kalau misalnya, oh delivery-nya berhasil loh kayak gitu. Gitu sih Pak. Terus. Oke, nah setiap pick up dan ketika melakukan POD itu kita mewajibkan akses lokasi sih Bapak dan Ibu. Jadi kalau bisa nanti ketika misalnya ada permintaan akses lokasi dari aplikasi kita, diharapkan itu untuk diizinkan aja lokasinya. Karena untuk pick up kita butuh lokasi biar tahu nih lokasi drivernya di mana. Karena kalau misalnya Bapak Ibu nggak ngasih izin ke aplikasi buat ngasih lokasi, nanti kita nggak bisa ngasih offer ke
driver-drivernya karena kita nggak tahu nih lokasi di mana. Karena kita punya radius pick up, jadi misalnya customer itu nggak akan dapat kurir yang jaraknya itu jauh banget dari tempat customernya. Pasti kita akan cari kurir terdekatnya, makanya lokasi harus kalau bisa dikasih izin. Terus ketika POD juga nih diharapkan juga dikasih akses lokasinya, karena biar kita tahu nih kalau misalnya drivernya ketika ngeklik POD itu tuh sesuai dengan titik delivery-nya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh validasi itu dari situ Pak. Jadi nanti misalnya tadi yang Bapak tadi takutkan kan misalnya waktunya, tapi sebenarnya kalau selama proses delivery-nya itu sesuai titiknya antara driver delivery dengan titik delivery-nya, itu sih bisa kita anggap berhasil delivery-nya kayak gitu Pak. Ini sih Pak, untuk Ya. mau nanya, misalkan ini ada paket datangnya mau diantarkannya itu pas di hari Minggu, tapi tujuannya itu di kantor tempatnya bekerja. Cuman pada hari Minggu konsumen yang diantarkan ini kantornya libur, terus minta diantarkan ke rumahnya, itu enggak apa-apa ya kalau misalkan fotonya itu kan otomatis beda alamat ini Kak. Oh, kalau bisa itu dikomunikasi dulu Pak ke tim konsolnya atau mungkin ke tim operasionalnya sih, karena kalau kayak gitu kan kita akan anggapnya beda titiknya sebenarnya. Jadi kalau bisa dikomunikasinya dulu Pak, kalau misalnya si customer-nya request buat pemindahan titik delivery-nya gitu Pak. Kan kemarin sering saya dapat itu Pak, setiap pengantar pada hari Minggu di titik antarnya itu kan ke kantor, tapi kalau kantornya biasa konsumennya minta diantarkan ke rumahnya, itu biasa ada laporannya di situ beda, kayak apa, titiknya beda begitu, POD beda begitu. Iya, makanya itu nanti kalau Bapak dapat kasus kayak gitu lagi, kalau bisa dilaporin aja dulu Pak ke orang konsolnya, kalau misalnya customer itu minta ganti titik, jadi biar dilaporkan ke pusat, kayak gitu sih Pak. Jadi biar nanti Bapak punya alasan juga kalau misalnya tiba-tiba dari tim delivery-nya merasa ini kok delivery-nya beda titik ya, kayak gitu sih Pak. Oh berarti Karena kan itu setiap mau mengantarkan harus konfirmasi dulu ya sama anunya. ya, karena kan kita akan mengacunya ke data di awal Pak. Karena kan kalau misalnya customer itu minta ganti titik pengantaran kan itu di luar sistem kita Pak. Jadi kayak sistem kita ngebahasanya tetap di data yang pertama. Nah, takutnya nanti ada miskom nih Bapak komunikasinya sama customer via WhatsApp gitu. Meskipun itu ceritanya yang nerima yang pesan. Iya betul Pak. Jadi kayak karena kita nganggapnya pasti titik delivery itu masih di kantor, walaupun si customer-nya minta ke rumah. Jadi kalau bisa Bapak komunikasinya ke tim konsolnya, kalau nggak tahu nih, saya mau delivery tapi ke rumahnya nih, nanti tolong dikonfirmasi ya kalau misalnya beda titik nanti nih antara kantor sama rumahnya kayak gitu Pak. Oke. Terus ini juga Pak, kan biasa sering juga saya dapat konsumennya lagi di hari Minggu, konsumennya tujuannya itu kan di pengantarannya di kantor libur, kadang juga ndak aktif nomornya, terus mungkin kadang nomor telepon berbeda dengan yang tidak terdaftar, apa segala macam, susah dihubungi. Itu laporan DEX-nya bagaimana ya Pak? Apa masuk kategori di hari Minggu lokasi tutup atau nomor telepon tidak dapat dihubungi? Ya, izin Mas Khalid izin menjawab. Oke, untuk yang Bapak kemarin hadir tidak ya untuk yang terlibat hari ini, Bu. Oh, oke. Jadi sebenarnya di kategori beberapa DEX itu ada yang reasonnya itu dari sisi kita atau dari sisi customer. Nah, kalau misalkan memang driver itu sudah sampai lokasi nih Pak, cuman nomornya itu tidak bisa dihubungi atau nomor tidak bisa dihubungi atau lokasi tidak ditemukan,
itu Bapak update desk-nya ini aja, nomor tidak bisa dihubungi disertai dengan bukti bahwa driver itu sudah mencoba menelpon atau sudah telepon dan sudah sampai titik lokasi sesuai dengan SPT-nya itu, Pak. Gitu. Oh begitu ya. Meskipun itu ceritanya rumah atau tujuannya itu lagi hanya tutup ya, begitu. Iya, iya. Yang penting driver kita sudah melakukan pengantaran, Pak. Oke, jadi siap. kan ke customer-nya ya yang salah. Siap. Izin tanya Mbak Mutia Luwu. Ya, izin tanya. Jadi ini barangkali ini menjadi pengalaman semua untuk kurir, Mbak Mutia. Nyangkut masalah paket DEX. Nah, biasanya hari Sabtu, hari Minggu itu kantor tutup. Persyaratan untuk DEX-nya kan mesti ada bukti foto kantornya yang lagi tutup. Cuma persoalan begini, Mbak Mutia. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, tapi sebelum paket diantar sama kurir itu semua customer yang paketnya mau diantarkan pasti ditelepon. Nah, dari situ kita dapat informasi kalau kantornya lagi tutup. Nah, kalau dibuktikan dengan foto kantor atau tokonya yang tutup, barangkali butuh waktu lagi karena sekedar informasi untuk Luwu ini di sini nih daerah hutan ya, terus pegunungan, jadi butuh waktu lagi sehingga tercancel untuk pengantaran paket yang lain. Terus untuk yang kedua Mbak Mutia, yang kedua adalah untuk paket-paket yang ter-POD ketika si customer datang sendiri ambil di kantor yang jaraknya titik lokasinya customer sesuai dengan alamat di resi dengan titik lokasi di kantor yang berbeda dan jauh. Sering seperti itu Mbak Mutia. Gimana kira-kira untuk solusinya? Oke, untuk yang pertama, kalau misalkan memang si kurir itu sudah melakukan ini apa ya, istilahnya melakukan telepon ke penerima. Nah, itu Bapak, itu pertama itu alasan DEX-nya itu Bapak begini, Pak, saya mau antar ke kantor ini. Apakah mau diantar sekarang atau tidak? Kalau kan Bapak sudah yakin kalau misalkan alamat kantor itu memang tutup di jam sekian. Nah, nanti itu boleh via chat ataupun call log history. Nah, nanti kan dapat tuh dari customer, mereka menginformasikan kayak, oke Pak, diantarnya besok saja karena kantor saya itu sudah tutup. Jadi nanti di DEX-nya itu bisa diupdate-nya penerima ingin ubah jadwal kirim. Gitu ya Pak ya, karena memang jadi ceritanya disiasati Mbak Mutia ya. Disiasati jangan ditelepon tapi di chat WA gitu. Ya, yang penting kita memang sudah konfirmasi. Takutnya kita beranggapan nih bahwa itu kalau jam segini kantor udah tutup. Ternyata belum tutup gitu. Jadi itu akan naik misalkan jadi tiket, jadi over SLA dan lain-lain. Tapi kalau misalkan memang penerimanya itu sudah mengkonfirmasi bahwa memang mau dilakukan pengiriman besok karena kantor tutup, kantor dianya tutup, ya itu bisa jadi bukti untuk kita melakukan update DEX. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua tadi izin apa Pak? Yang customer biasa datang ngambil di kantor. Oke, ngambil di kantor. Izin Mas Holid, kalau seperti itu bagaimana ya Mas? Apakah masih bisa diambil POD atau gimana? Di mana tadi Mbak? Ya, jadi untuk STP yang diambil itu di titik lokasi 3LC Mas. Lokasi titik 3LC. Jauh Pak. Jadi gini Pak, sebelum dijawab, ini saya tambahkan sedikit. Jadi saya punya area penerusan pos. Kebetulan saya handle pos aktif delivery 2. Satunya itu jauh dari konsol sekitar 300 kiloan lah. Tapi kadang-kadang ada 1-2 juga yang mungkin kebetulan ada urusannya di LLO di konsol,
sehingga dia sendiri yang langsung ambil paketnya di konsol. Nah ini lokasinya sangat jauh Pak Khalid, titik lokasi itu titik lokasi customer dengan titik lokasi POD itu jauh. Gimana kira-kira solusinya? Jadi nanti dia ngambil sendiri ke konsol atau gimana Pak? Sering ada begitu Pak Khalid. Iya itu apa-apa Pak, nanti di POD di konsol juga nggak apa, tapi kan nanti mungkin datanya kan nggak match nih. Mungkin nanti dari tim pusatnya akan coba konfirmasi nanti ke Bapak. Ini kenapa kayak gini? Nanti mungkin Bapak bisa jelasin. Biasanya sih seperti ini Pak Khalid. Jadi kalau kadang-kadang ada customer yang datang ambil ke konsol, admin konsolnya itu ngasih foto itu foto penerima sama nomor STT-nya, terus dikirim ke kurir. Di POD sama kurir yang di sana, yang jauh di sana. Biasanya sih seperti itu. Atau seperti itu juga bisa sih Pak. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kita nggak ada validasi POD itu harus di titik delivery-nya sebenarnya. Tapi nanti mungkin nanti ada tim yang akan mengevaluasi itu, apakah match di titiknya, kayak gitu sih Pak. Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau gitu. Siap, Mas Khalid. Takutnya imbasnya ke masalah fee, Pak Khalid. Oke, izin Mas Khalid. Kan ini driver apps ini kan tidak ada validasi kecamatan ya Mas ya? Nggak ada, tapi di Genesisnya ada. Tapi bisa nggak kita update POD tanpa kecamatannya beda Mas? Kalau misalnya mau, POD-nya via Genesis saja Mbak, jadi nggak usah via driver apps. Lebih gampang, jadinya nggak perlu kirim-kirim ke drivernya. Nanti via Genesis ada orang konsol kan punya akses Genesis tuh, tinggal di POD dari sana aja sebenarnya. Ya persoalan kalau di POD di sistem konsol berarti kan fee-nya masuk ke konsol Pak Khalid, nggak masuk ke pos. Iya betul Pak. Nah itu. Oke Pak, ya itu aja Pak, berarti bisa dijelaskan as is. Yang penting ada foto ya Pak ya, ada foto terima antara konsol aplikasi ataupun dengan penerimanya gitu. Takutnya diklaim sebagai POD kan tidak ada foto. Terus izin bertanya Mbak Mutia, Pak Khalid, ada kelanjutan nggak ini nanti untuk pembahasan masalah corporate di aplikasi? POD corporate. DO ya Pak ya? Iya, masalah DO. Ya, ini nanti saya jelasin. Oke, siap. Lanjut Pak, lanjut. Terima kasih. Oke, baik Pak. Pak Khalid, saya izin boleh bertanya? Ya. Kan saya dari kita ada beberapa problem nih, karena kami dari SU baru, maka kita ada beberapa kemarin daftarin apps kurir-kurir baru juga. Nah, hari ini kita daftarin kurir juga yang baru, cuma kode OTP-nya nggak keluar pas setelah kita masukin, kurirnya masukin lupa password-nya. Sedangkan dari dari Surabaya sudah mengarahkan bahwa harus sinyalnya bagus, terus nomornya tidak boleh masa pinggang dan harus ada pulsanya. Semuanya sudah terpenuhi, namun kode OTP tetap tidak keluar juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah mengenai POD yang tadi yang ditanyakan sama Bapak yang pertama, POD di tempat yang tidak terjangkau sinyalnya, itu memang benar bisa di POD, gambarnya bisa keluar di galeri. Cuman setelah sampai di kantor, nama yang scanan dari barang tersebut masih muncul di scan delivery yang awal sebelum ter POD itu. Maka harus di POD ulang setelah sampai kantor. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mengenai kita ada satu kurir, di mana kurir tersebut kurir baru. Nah, ini ada satu barang yang masih nyantol del, namun kita sudah tidak bisa menghubungi kurir tersebut karena kurir tersebut telah keluar. Gimana antisipasinya kalau terjadi problem seperti itu?
Padahal kita sudah konfirmasi penerima bahwa penerima sudah menjawab bahwa barang tersebut sudah benar-benar diterima. Terus lanjut lagi mengenai Google Maps. Banyak kendala di sini. Ada beberapa yang kita klik Google Maps tersebut menurut kurir kita, namun tidak akurat atau kadang tidak muncul di Google Maps. Terus yang terakhir adalah barang yang statusnya shortland, sampai itu setelah drop off tracking langsung shortland, nah itu kadang tidak bisa di-scan oleh si kurir, jadi tidak muncul di scan delivery-nya, Pak. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama terkait OTP, iya emang kita sekarang lagi ada kendala OTP, Bu. Masih dicari problemnya karena kita testing juga nggak dapat sih OTP-nya. Kemungkinan besar sih dari third party yang kita pakai ini ada kendala sih, lagi kita coba cari tahu. Terus yang kedua tadi apa ya? Maaf Bu, saya lupa yang kedua. Masalah POD yang di tempat yang tidak terjangkau, benar itu muncul bukti fotonya, cuma di scan delivery-nya masih muncul nama tersebut, jadi belum terrecord POD. Oh, oke. Nah, kalau untuk yang kedua itu kejadian terakhirnya per kapan ya Bu ya? Per minggu ini, Kak. Per minggu ini ya. Mungkin nanti bisa saya minta nomor STT-nya nggak Bu? Karena antara dua sih sebenarnya Bu. Antara yang pertama kurirnya lupa ngeklik submit ketika POD-nya pas terakhir banget, atau yang kedua pas udah submit kitanya gagal buat nyimpennya. Antara dua itu sih Bu. Jadi kita harus ngecek dulu sih. Gitu. Terus yang ketiga masalah driver udah resign lama tapi masih nyangkut Dell, itu sebenarnya bisa di POD-in di Genesis-nya Bu, tinggal di POD-in aja di Genesis-nya pakai nomor STT yang nyangkut di aplikasi tersebut. Mohon maaf, caranya POD di Genesis gimana ya, karena kita TLC baru, setahu kita di custom status tidak ada ya Kak ya? Waduh, kayaknya Mas Wahyu nanti boleh trendingin yang Genesis sih Mas, soalnya saya juga bukan ranahnya Genesis Bu, mohon maaf Bu. Ya, nggak apa-apa Mas, nanti terpisah aja yang Mbak Feti ya, yang Genesis. Baik banget ya. Terus apalagi Bu? Gmaps-nya kadang tidak akurat dan tidak ada tempat yang dituju. Nah, kalau Maps itu sebenarnya itu tuh paling sering terjadi karena si customer-nya yang salah nitikinnya Bu. Jadi kan kita sebenarnya pas ketika pick up atau misalnya delivery itu kan si customer-nya atau seller-nya yang ngasih titik nih Bu. Jadi emang seringkali customer atau seller itu ngaco ngasih titiknya, bahkan mungkin bisa aja ngasih titiknya itu beda kota, misalnya kayak dia harusnya di Semarang tapi ngasih titiknya Jakarta, itu sering terjadi sih Bu. Jadi emang kalau kayak gitu emang harus dikonfirmasi ulang ke si customer-nya, bener kan ini titiknya gitu, takutnya emang dia salah naruhnya gitu sih Bu. Kalau untuk akurasi Maps-nya karena kita ngarahin langsung ke Google Maps, saya sih bisa menjamin itu akurat dengan data yang kita punya sih gitu. Pertanyaan apakah data tersebut yang diberikan sama customer-nya sesuai dengan lokasinya dia atau enggak gitu sih. Soalnya kadang udah sesuai sama aplikasinya, karena ini saya pernah mengalami sendiri karena kemarin ada beberapa paket yang kita coba untuk kirim juga karena kita TLC baru, kita pengen tahu lapangan itu benar titiknya di situ, tapi kita diarahkan dari situnya tuh ke seberang jalan yang bahkan lebih jauh dari tempat itu. Ya, baik lagi karena kita pakai Google Maps, karena jadi kan Google Maps itu dia pasti membaca jalan-jalan yang dalam tanda kutip mungkin bilang utama ya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu punya jalan-jalan tikus atau misalnya jalan pintas yang nggak di Google Maps, itu sebenarnya bisa aja sih sebenarnya. Itu kan cuma buat mengarahin driver aja sebenarnya Bu, gitu Bu. Oke, baik. Nah, tadi ada lagi yang belum kejawab Bu, takut saya miss. Satu lagi yang mengenai shortline yang tidak bisa di-scan. Oh, shortline ya. Untuk delivery, perubahan status dari delivery itu kita emang mengharuskan dia itu status terakhirnya STIDES Bu. Itu.
Jadi kalau dia belum STIDES, emang pas di scan delivery itu gagal sih. Kenapa harus STIDES? Karena STIDES itu kan dia berarti menandakan kalau paketnya itu udah sampai di destination dan siap untuk delivery. Seperti itu sih, Bu. Oke, baik-baik. Terima kasih. Ya. Terus untuk perbaikan OTP-nya ini kira-kira paling lambat kapan ya, Kak? Soalnya kita lagi butuh banget untuk aplikasinya sih, karena kita nggak ada cadangan untuk apa namanya, aplikasi kantor, umpamanya kayak nomor kantor yang kemarin kita pakai atau apa gitu, kita udah nggak ada sih. Ya, oke. Ya, ini nanti saya coba follow up lagi ya, Bu ya, karena kita nggak pakai sistem sendiri sih untuk OTP, kita pakai third party, jadi saya harus cek dulu ke third party-nya sih. Tapi nanti harusnya sih saya usahain hari ini sih, karena ini kenanya nggak di driver dong sih, ini kena ke semuanya yang pakai OTP sih, Bu. Gitu. Oke, saya lanjutin menjelasin ya. Ada untuk delivery ada 2 poin lagi sebenarnya. Yang pertama ini COD reject corporate. Salah, maaf. Yang pertama, ya benar, COD reject corporate. Jadi ada barang-barang yang dikirim itu dengan sistem COD atau cash on delivery. Jadi barang-barangnya itu dibayarkan ketika driver POD-in barangnya. Nah, halaman POD-nya itu agak sedikit berbeda nih Bapak dan Ibu. Kalau yang sebelumnya itu kan halaman POD-nya mana ya? Cuman kayak gini aja ya. Nah, cuman gini doang ya. Nah, kalau misalnya yang COD itu ada tambahan lagi nih. Jadi dia ada pilihan nih, apakah COD diterima atau ditolak. Seperti itu. Kalau diterima, nanti Bapak dan Ibu berkewajiban buat minta uangnya ke si customer-nya. Ya udah selesai POD-nya, nanti uangnya akan dikasihkan ke konsol atau ke posnya. Tapi kalau ditolak, misalnya ketika ditolak COD-nya, berarti nanti kurir tersebut berkewajiban buat drop lagi nih paketnya ke shuttle atau ke posnya. Nanti di halaman drop paketnya itu ada menu COD kayak gini nih. Bahwasanya dia punya paket COD ditolak sama si customer. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ya ini COD customer apps kurang lebih sama flow-nya. Jadi COD itu ada 2, dari corporate dan dari customer apps. Yang terakhir ini yang delivery order tadi ditanyain sama Pak Ismail ya, kalau salah. Jadi kalau untuk delivery order, ketika delivery itu ada logonya nih di halaman driver apps, kayak logo gedung gitu tuh. Jadi ini adalah paket-paket yang membutuhkan delivery order balikan, atau biasanya kurir itu nyebutnya surat jalan, atau misalnya return DO, atau intinya kayak gitulah, ada surat yang dibalikan ketika POD. Nah, ketika paket-paket yang butuh delivery order di POD, nanti itu ada pilihan juga nih Bapak dan Ibu. Apakah kertas DO-nya itu udah ditantangani sama penerima atau belum. Jadi kertas DO ini kayak bukti kalau misalnya si customer udah menyelesaikan pesanannya. Biasanya ini tuh dipakai untuk corporate sih, misalnya kayak corporate ngirim paku 1000 gitu misalnya ke nanti customernya akan tuh ke paketnya, oh udah 1000 nih pakunya, oke saya tantangan ya DO-nya kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ditantanganin sama si flow-nya, nanti akan masuk ke halaman drop of paket. Jadi kurir harus ngedrop lagi nih surat DO-nya ke shuttle atau ke posnya untuk nanti dikirim balik ke Kedoya. Seperti itu. Nah, dikit lagi ya, Bapak Ibu, bentar. Ini juga ada halaman riwayat nih. Jadi kurir itu bisa, atau driver itu bisa ngeliat nih riwayat-riwayat pekerjaannya dia. Ada yang sukses, tidak sukses itu semuanya. Nah, kalau sukses itu berarti dia udah berhasil drop off, berarti pick up udah selesai atau udah POD. Nah, kalau dia tidak sukses itu biasanya kalau misalnya dia nge-cancel pick up nih, itu tidak sukses. Atau dia nge-index, itu tidak sukses. Nah, di kanan atas ini juga ada halaman pesanan yang tidak diambil. yang tidak diambil atau diabaikan. Nanti akan muncul yang diabaikan atau ditolak. Jadi pesanan-pesanan yang ditolak sama driver, atau misalnya driver udah dikasih offer nih,
tapi dibiarin terus nih notifikasinya sampai hilang, itu kita nyebutkan diabaikan kayak gitu. Oke, nanti kayak gini detail riwayatnya. Nah, ini tadi yang pertanyaannya POD ya, itu sebenarnya udah bisa di-download secara otomatis ketika ambil foto, atau misalnya hilang nih foto di galeri, pengen download ulang, itu bisa ngambil dari halaman riwayat, tinggal klik fotonya, terus klik tombol downloadnya, itu langsung bisa download fotonya. Terus, oke, itu aja sih dari saya. Sebelum lanjut, Kalau ada. Pak Khalid ada. Biasanya kan kalau paket-paket corporate yang memerlukan DO balikan itu setelah klik drop off ada muncul nama pick. Nah ini yang masih kadang-kadang bingung. Nama pick di situ apakah owner post, apakah kurir, atau apakah pengirim? Oh, owner postnya Pak. Owner post ya? Oke. Ya, owner postnya atau PIC shuttle-nya saat itu. Siap. Makasih Pak Khalid. Ya, siap Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya, selamat sore Pak kembali. Ya, Pak. Ya. Selamat sore Pak Khalid. Ya Pak, sore. Ini Pak saya mau izin bertanya kembali. Ini sudah sering terjadi di subagen BKL. Dan masalah ini sudah pernah saya tanyakan juga di grup. Namun sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Kendalanya pada saat kami sudah scan delivery, ya sudah scan ya, berarti sudah masuk di antrian ya. Terus karena mungkin terkendala apa, terus 2 hari baru mau diupdate POD. Padahal update POD. Pada saat itu ketahuan pada saat ada customer menanyakan paketnya atau ada info dari pusat kalau STT tersebut belum terupdate POD, baru ketahuan kalau paket itu belum terupdate. Masalahnya itu terhapus Pak, terhapus di antrian scan delivery tadi. Ya. Jadi pada saya cek di handphone untuk antrian itu tidak ada, tetapi tetapi itu ada di antrian itu sebenarnya, tetapi di data itu tidak ada. Nanti ketahuan pada saat info dari pusat kalau STT ini baru terupdate POD. Gitu Pak. Jadi kurir mau update POD itu datanya tidak ada di antrian itu Pak. Permasalahan bagaimana Pak? Oke, kalau boleh tahu kenapa dia belum update POD sampai 2 hari gitu ya Pak ya? Kadang ini Pak gini, kadang kelalaian dari kurir. Pada mungkin seperti tadi lah, tidak ada sinyal, terus dia tidak update pada aktualnya sudah POD. Terus lupa update POD gitu Pak, padahal aktualnya sudah POD gitu. Karena 2 hari tidak terupdate POD, jadi data di antrian itu terhapus STT tersebut Pak. Ya, oke. Sebenarnya itu bukan terhapus Pak, tapi kita nggak munculin aja sebenarnya di taskisnya. Oh, gitu. Proses statusnya tetap DL atas nama kurir tersebut, tapi di taskis itu kita hilangin karena kita punya batas maksimal 2 hari delivery itu. Baik Pak, baik. Jadi ntar hilang. Nah, harapannya emang proses delivery itu nggak makan waktu sampai 2 hari sih Pak. Kalau misalnya emang nggak ada sinyal kan tadi udah saya kasih tahu juga, kalau bisa offline ya. Nah, tadi nih kalau misalnya tadi case-nya kayak tadi nih, misalnya kejadian nih kurir lupa misalnya nih, udah 2 hari terus hilang kan di taskisnya, itu bisa pakai yang kayak gini Pak, yang tadi searching-nya itu sih Pak. Ya Pak, baik Pak. Ya. Saya tunjukin dulu ya. Nah, bisa pakai proses searching ini Pak. Baik Pak. Jadi misalnya tadi di listnya ini dia hilang nih karena udah 2 hari, kita bisa pakai tombol search ini, terus scan lagi, akan muncul, tinggal di POD lagi aja kayak gitu. Oke Pak, siap. Ya. Tapi baik lagi harapannya sih nggak nyampe 2 hari di POD ya Pak ya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Khalid atas penjelasannya. Selamat sore. Mari. Satu lagi Pak Khalid Luwu. Ya, mari Pak. Ini masalah aplikasi kurir yang seringnya lopot sendiri Pak. Kenapa bisa gitu ya? Udah sering kayak gitu. Untuk lockout sendiri ini mungkin sebenarnya
untuk alasan pastinya, jujur kita juga masih investigasi Pak, karena emang udah beberapa eh, kurir juga yang komplain, tapi mungkin caranya kalau misalnya ada kayak gitu lagi, mungkin nanti Bapak bisa ada beberapa cara sih. Pertama mungkin clear clear cache di HP-nya, atau kalau misalnya Bapak nggak paham dengan cara settingnya, itu bisa uninstall lagi aja Pak gitu. Jadi uninstall aplikasinya terus install lagi gitu. Jadi Oh, kayak kemungkinan terjadi sih karena ada data-data lama yang masih tersimpan di memori aplikasinya, jadi udah berat terus kelompat lagi, itu kemungkinan pertama sih Pak. Jadi masih diinvestigasi sama kita sih Pak. siap Pak Kulit, makasih. Ya silakan agent KSB. Halo, dari KSB, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih waktunya. Saya mau nanyakan kasus paket DEX ini. Berapa lama paket DEX itu di toleransi pengirimannya? Misalnya jarak antar pengiriman pertama dengan kedua berapa hari atau maksimalnya berapa hari? Kemudian apabila ada paket yang tidak ketemu ini penerimanya misalnya, diapain itu paket itu? Apa dibuatkan semacam surat dibuatkan drop off lagi ke konsul atau bagaimana? Mungkin Mbak Mutia bisa jawab nggak Mbak? Ya, oke Pak, kalau misalkan pertama itu kan pasti kita akan konfirmasi ke pengirim, ke penerima. Ini mau di delivery di DEX, kita misalkan DEX 1 kali, terus besok kita coba antar lagi, kita DEX lagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan Bapak sudah menghubungi nomor penerima, terus juga udah datang langsung ke lokasi itu nggak bisa, itu di-up aja Pak di Salesforce yang pembuatan tiket custom. Jadi nanti dari OCT yang akan take action untuk menghubungi pengirim dan juga akan kasih arahan baiknya STT ini apakah diupdate status apa gitu. Apakah dikembalikan lagi ke pengirim kah atau seperti apa? Itu sih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Siap, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali terkait driver apps? Satu lagi Mbak Mutia. Ya, silakan Pak. Menyangkut masalah paket DEX. Kalau nggak salah 3 bulan yang lalu ketika ada paket DEX secepatnya dilapor ke konsol untuk post aktif delivery supaya paket itu langsung dihal dan estimasi SLA tidak jalan. Nah, kalau untuk posisi sekarang, kalau nggak salah kemarin sudah disampaikan bahwa hal itu sudah ditiadakan, diganti kembali menjadi DEX. Nah, kalau sudah posisi DEX, apakah SLA itu sudah tidak jalan, Mbak Mutia? Kalau misalkan DEX-nya itu karena alasan customer, itu endpoint-nya itu dari status DEX, Pak. Ya. Itu misalkan alasan customer misalkan ingin diganti alamatnya, terus kurir udah ke sana nih, sudah ke sana tapi tidak ada yang bisa dihubungi dan lain-lain. Pokoknya karena alasan customer itu akan endpoint-nya itu dihitung dari DEX gitu. Cuman itu juga perlu ada rekapnya aja Pak. Jadi pas report nanti pas perhitungan DTPOL kiranya ada yang tidak sesuai itu bisa dibanding. Tapi kalau misalkan DEX itu dari masalah internal TLC, masalah internal TLC ya, misalkan karena sudah melewati jam delivery driver, kan itu di jam 8 malam atau di jam 7 malam dan lain-lain, itu kan sebetulnya
paket tidak ter-POD karena memang kita tidak bisa mendelivery paket tersebut. Nah, itu tetap akan dihitung sampai titik POD, Pak. Gitu. Jadi Berarti kalau misalkan, gimana Pak? berarti SLA-nya jalan ya Mbak Tami selama dia masih Ya, DEX. jalan Pak, masih DEX. Persoalannya begini, ada beberapa customer yang memang betul-betul nggak bisa komunikasi Mbak Tami, dan sudah dicari sesuai alamat, sesuai di resi juga nggak ketemu. Ya kalau Ya. kemarin langsung di hal supaya SLA itu tidak jalan, iya kan? Iya, Pak. Sekarang berubah. Sekarang Pak. berubah ya? Ya, jadi kalau misalkan DEX, kalau kan memang kan kalau yang Bapak informasikan itu kendalanya lebih ke penerimanya kan Pak. Nah, Iya, itu iya. akan sampai update DEX-nya itu Pak. Asalkan Bapak punya bukti kalau memang itu dari penerimanya yang tidak bisa dihubungi atau memang sudah ke sana tapi memang tidak ada gitu. Jadi kita tuh udah melakukan kewajiban kita untuk delivery. Begitu. Nah, itu juga harus dilaporkan di Salesforce, Pak. Jadi yang kemarin kita sudah bahas tuh, Salesforce itu kan media komunikasi antara konsol to konsol, konsol to HQ, dan lain sebagainya, itu pusatnya di Salesforce. Jadi kalau misalkan ada case-case kayak gitu, itu segera di-up aja, Pak. Gitu. Jadi juga notice untuk hal-hal itu. Siap. Gitu. Iya. Karena itu dihitungnya dari sampai DEX ya Pak ya. Kalau memang betul penerimanya. Iya. Yang sudah. Ya, makasih Mbak. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya cukup ya Bapak Ibu untuk hari ini. Tadi kita sudah bahas mengenai update di Genesis, kemudian juga Track Apps, dan juga Driver Apps. Harapan kami nanti Bapak Ibu bisa melakukan training ke driver terkait, Track Apps terkait, atau PIC operation di masing-masing PLC ya, dari yang sudah kita trainingkan. Oke, sepertinya cukup untuk training hari ini. Kita akan lanjut besok di jam 11 terkait cara pengajuan klaim. Nah, nanti kan pasti ada